Yo semua, di video ini kita akan membahas novel Shinka no Mi, chapter 218 yang baru diupdate pagi tadi. Dan seperti biasa, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, jadi buat yang baru hadir di channel ini, gua saranin agar kalian cek video sebelumnya, agar kalian nggak bingung sama jalan ceritanya. Dan jika video ini bisa menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like, subscribe, dan share juga ke teman kalian, agar kedepannya Mimin makin semangat buat bikin videonya, dan mari langsung saja, kita gas ke ceritanya. Setelah status Seichi mencabut semua status keberadaan Dewa Iblis pun mulai memudar, sampai pada akhirnya, dia benar-benar telah menghilang, bersamaan dengan status keberadaannya yang semakin memudar. Dengan ini suara dunia pun mengatakan, kalau semua sudah berakhir. Mau tak mau, Seichi berkata kepada suara dunia ini, apakah dia sedang bercanda, lebih tepatnya, Seichi masih nggak ngerti apapun, bagaimana bisa semuanya berakhir secepat itu. Bahkan status Seichi pun, di sini juga mengatakan sesuatu, menulis bahwa, tidak akan ada lagi kebangkitan dari Dewa Iblis ini. Sedangkan Altria yang sebelumnya bengong, kini sudah tersadar kembali, sembari mengatakan pertanyaan yang sama, apakah semuanya sudah berakhir? Dengan sedikit keraguan, Seichi menjawab pertanyaan dari Altria, mengatakan kalau semuanya memang sudah berakhir. Tapi di sisi Altria masih saja nggak bisa mempercayai semua ini, Altria seakan merasakan, belum mengalahkan Dewa Iblis sebelumnya. Bahkan Seichi juga mengatakan hal yang sama, tapi mau bagaimana lagi, ya sudahlah kata si Bambang Seichi, mengingat pada akhirnya, statuslah yang mengambil tindakan sendiri menghapus keberadaan Dewa Iblis. Tapi tiba-tiba, di tengah rasa bengong Seichi dan para melon, status mengutarakan sesuatu, karena Dewa Iblis sudah dikalahkan, dia berniat akan segera kembali berpetualang lagi. Seichi pun langsung menahan statusnya, agar nggak kembali pergi darinya, dan ingin dia kembali sebagai status Seichi. Namun status Seichi menolaknya, memang benar status Seichi saat ini sudah kembali, tapi status ini masih belum bisa, untuk mengikuti perkembangan Seichi ke depannya. Seichi pun terus mendorong status ini, agar nggak menyerah dan melakukan yang terbaik, bersama dengan Bambang Seichi. Tapi di luar dugaan, justru itulah yang akan dilakukan status ini, status Seichi pun langsung minta maaf, karena sudah mengganggu Seichi, dan setelah kata-kata terakhir status ini, dia menghilang. 100 tahun kemudian, aku dan kakakku menemukan avatar baru, dengan elemen udaranya yang bernama Aeng. Sorry bro, gua salah cerita. Jeritan putus asa Seichi pun, bergema sedih di seluruh ruangan, kemudian Saria datang mendekati Seichi, sambil menepuk bahu Seichi, Saria nyuruh Seichi buat sabar, dan ngajak segera kembali ke Tarveil. Pada akhirnya, mereka berniat untuk segera kembali ke Tarveil, namun tiba-tiba, terdengar suara yang memanggil nama Seichi. Di sini bukan hanya Seichi saja, tapi para Moelon juga mendengarnya, dan suara ini nampak tak asing bagi Seichi, terdengar mirip sekali, dengan dewa yang mengirimnya ke dunia ini. Dalam hal ini, Saria dan yang lainnya memasang sikap waspada, tapi Seichi berkata, bahwa ini mungkin adalah dewa yang baik. Kemudian di depan Seichi, sosok yang mirip Dewa Iblis pun muncul, tapi tanda keberadaannya berbeda dengan Dewa Iblis. Jika Dewa Iblis sebagai penolakan, Dewa di depan Seichi menggambarkan sebagai bentuk yang mencakup segalanya. Dewa ini pun saling menyapa dengan Seichi, dan Seichi pun berterima kasih padanya, berkat dia Seichi bisa bertemu dengan Saria dan yang lain. Dewa ini pun juga mengutarakan, kalau alasan dia memanggil para pahlawan yang sebenarnya, adalah untuk mengurangi populasi penduduk bumi, yang semakin hari semakin padat saja, untuk kembali menyeimbangkan populasi di seluruh dunia. Singkat cerita, Seichi menjelaskan semua semenjak kedatangannya di dunia ini, tapi dewa ini tidak menduga, kalau Seichi bisa mengalahkan Dewa Iblis itu, dan menebak kalau Seichi mungkin punya kekuatan buah evolusi. Bahkan Seichi pun di sini dibuat terkejut, saat kembali mendengar kata buah evolusi lagi, namun dewa ini menjelaskan, bahwa mungkin benar, sebelumnya dewa ini memberi skill keberuntungan untuk Seichi, namun dewa ini juga tidak menyangka, bahwa Seichi akan menemukan buah evolusi. Bahkan dewa ini juga sempat mengatakan, kalau mungkin takdirnya memanggil para pahlawan dan Seichi ini, untuk mengalahkan Dewa Iblis, dan mengatakan, kalau mungkin memang dari awal, Seichi sudah diberkahi oleh buah evolusi itu sendiri. Yah gua bisa tebak kalian pasti bingung, antara pembicaraan Seichi dengan dewa ini. Tapi tenang saja, gua sendiri juga bingung.
Alasan dewa ini mengatakan Seichi diberkahi buah evolusi, semenjak kedatangannya di dunia ini. Flashback lagi saat Seichi ada di hutan kesedihan tanpa ujung. Kalau dipikir-pikir lagi, Seichi harusnya nggak bisa ngalahin monster di sana, yang rata-rata levelnya melebihi 120. Apalagi dengan level Seichi yang serba satu. Mendengar dewa ini, Seichi mengingatnya, dan mulai mengatakan kalau mungkin aneh baginya, membunuh monster itu hanya dengan bau badannya. Dewa ini pun mengatakan, "Oh, itu kekuatanmu ya." Seichi pun dengan sedikit malu mengatakan, kalau mungkin itu semua, adalah karena dia berhari-hari menjelajahi hutan, dan belum pernah mandi sama sekali, sehingga bisa ngalahin Cleaver Monkey. Nah, dengar kata monkey, gua punya tebakan buat kalian, monyet-monyet apa yang jarang banget mandi, ya udah pasti monyet yang lagi nonton video ini, hahaha. Dewa ini pun mengatakan, agar Seichi membuang alasan seperti itu. Fakta yang dikatakan dewa ini, bahwa Seichi diberkahi oleh buah evolusi itu mutlak, karena status Seichi yang sangat rendah waktu itu, Seichi dipindahkan ke hutan yang berbahaya, namun begitu Seichi mendarat, buah evolusi menemukannya dan segera memberikan perlindungan. Seichi pun langsung bertanya, apa alasan dewa ini, memberinya buah evolusi. Dewa ini dengan gampang langsung mengatakan, bahwa semua itu karena status Seichi yang sangat rendah. Seichi kesulitan bereaksi terhadap kata-kata dewa ini, atas inti kata-katanya yang bilang, bahwa Seichi makhluk rendahan. Singkat saja ya, mereka masih membicarakan mengenai buah evolusi, bahkan perubahan Saria dan Rurune. Seichi pun langsung tanya, kenapa evolusi miliknya sangat kacau sekali, dan dewa ini kembali mengatakan, kalau itu semua karena, Seichi adalah makhluk terendah di alam dan semesta dunia ini. Bisa gua gambarin, setelah mendengar semua ini, Seichi mengalami kerusakan mental yang sangat luar biasa. Kemudian dewa ini tertawa, lalu mengatakan, agar Seichi melupakan saja tentang semua evolusi itu, dan mengambil manfaat serta sisi positifnya saja. Seichi pun merasa kalau itu semua benar, berkat buah evolusi, Seichi bisa menyelamatkan rasa laparnya dan Saria, waktu masih di hutan kesedihan tanpa ujung. Pada saat yang sama, dewa ini menggelengkan kepalanya, dan mengucapkan terima kasih kepada Seichi. Bahkan dewa ini juga memberi pilihan, apakah para dewa juga perlu, untuk memberi rasa hormatnya kepada Seichi. Seichi dengan panik langsung mengatakan, bahwa dia nggak memerlukan semua hal itu, terlebih lagi, Seichi bukan tipe orang yang meminta hal semacam itu. Tapi dewa ini masih sangat berterima kasih kepada Seichi, berkatnya dunia diselamatkan dari kehancuran, apalagi setelah mendengar suara dunia yang harusnya bising, kini mendapatkan ego dan mulai berbicara. Suara dunia pun langsung ikut berkata, menyuruh agar dewa ini diam, seakan malu diperhatikan oleh penciptanya. Sedangkan di sisi dewa bergumam, kalau wajar saja memperhatikannya, karena dia adalah orang tuanya. Setelah itu nggak lama kemudian, dewa ini berpamitan kepada Seichi, dan berharap bisa ketemu lagi suatu hari nanti. Dewa ini pun perlahan memudar dan menghilang, tapi sebelum menghilang, dia juga mengatakan, kalau Seichi mau kembali ke bumi, Seichi bisa melakukannya. Saat menghilangnya dewa ini, Saria pun seakan lemas, melepas ketegangan atas percakapan itu, mengetahui beberapa fakta penting mengenai para dewa, Seichi dan para haremnya segera pulang ke Tarveil. Setelah sampai di ibu kota Tarveil, Seichi segera menuju ke tempat Ranze, untuk menyampaikan sebuah laporan. Sementara di sisi Ranze seakan terkejut, karena baginya, Seichi masih belum lama pergi, setelah membawa kembali para petualang kelas S. Tapi bagi Seichi dia sudah memakan waktu yang lama, bahkan saat berurusan dengan tiruan Dewa Iblis, Seichi pun sempat membayangkan Muchan, yang juga bisa menciptakan sesuatu seperti Dewa Iblis. Ranze pun bertanya kembali kepada Seichi, apakah Seichi benar-benar sudah mengalahkan Dewa Iblis. Lalu Altria dan Saria pun mendekat kepada Ranze, dan mengambil alih pembicaraan, untuk menceritakan semua kejadian kepada Ranze. Ranze pun terkejut, dan sambil megangin kepalanya, dia minta maaf sama Seichi. Ranze pun juga mengatakan kekagumannya, atas status yang bisa membunuh dewa ini, malah ingin melihat status yang keren itu. Sedangkan Seichi hanya ketawa acuh, atas kata-kata yang dikeluarkan oleh Ranze. Gua pun juga langsung bilang sama Seichi, tolong kata-kata di novelnya dirapikan, pusing bacanya. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya.
Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。